Keuntungan kita kalau orang dalam yang berdomisili di sini selama ini, yang menjabat selama ini di sini, yang menjadi PJ di Gayluas, otomatis minimal dia tahu karakter orang Gayo yang tinggal di sini. Itu yang pertama. Saya kira kita sepakat ini kita adakan untuk kemajuan negeri kita. Yang sebenarnya beberapa hari yang lalu kita diskusi dengan teman-teman. Ada isu muncul, bahkan hampir menyebar di setiap warung kopi pinjam. Kayaknya ini menarik untuk diangkat. Tapi yang menjadi perbincangan itu cenderung ke yang dari luar, sehingga ini kita respon. Saya ulangi, kalau ini sangat urgensi ya enggak juga. Tapi ini menurut saya penting juga untuk kita bahas. Karena seperti yang disampaikan oleh Dinda tadi, kalau apa untungnya orang dalam yang menjadi PJ, apa ruginya orang luar yang masuk kemari? Keuntungan kita kalau orang dalam yang berdomisili di sini selama ini, yang menjabat selama ini di sini, yang menjadi PJ di Gayluas, otomatis minimal dia tahu karakter orang Gayo yang tinggal di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak harus lagi belajar untuk memahami kultur dan budaya Gayo. Itu yang kedua. Kalau seandainya, apakah kita benar-benar akan menolak PJ Bupati dari luar? Kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi kita, bahwa dengan adanya tulisan ini menunjukkan kita berkeinginan bahwa yang menjadi PJ Bupati Gayluas itu adalah orang Gayluas itu sendiri yang berdomisili di sini. Itu sebenarnya harapan kita. Jadi dengan tulisan ini jangan beranggap kita ini sudah rasis, enggak. Jadi menurut saya tulisan seperti ini lebih keren dan lebih apa misalnya kita bahas, daripada kita mengatakan kami menginginkan orang luar, orang Gayluas ini yang berdomisili menjadi PJ. Jadi saya kira tidak begitu tangkapnya. Tidak cukup. Kalau misalnya kita mau mengkerucutkan ke satu nama yang akan menjadi PJ, itu kita tidak ada perencanaan untuk mengkerucutkan, misalnya harus Pak Sekda yang menjabat sekarang, harus Bang Talib, atau mungkin yang lain siapa yang kira-kira memenuhi syarat yang menjabat dia sebagai eselon 2. Tidak, bukan itu tujuan kita. Jangan ada kesan, atau ini jangan ada kesan bahwa hari ini kita mengumpul di sini ada yang membiayai. Ada sponsor nih di belakang kita ini ada sponsor, enggak? Yang kita harapkan hari ini sebenarnya orang yang di sini yang lebih memahami kita yang menjadi PJ Bupati Gayluas. Karena saya tidak begitu yakin orang dari luar itu punya kepentingan untuk memperbaiki kondisi Gayluas itu sendiri. Saya tidak yakin. Saya tidak begitu yakin apa kepentingannya untuk memperbaiki Gayluas itu, orang dari luar. Kecuali dia ada deal politik untuk kelompok-kelompok tertentu. Mungkin kita di sini ada yang mengurus partai A, partai B, partai C. Di samping itu kita sebagai pemerhati, wartawan, LSM, tokoh masyarakat. Tapi jika PJ yang diundangkan itu, yang direkomendasikan atau yang diusulkan itu nanti yang tidak begitu memahami keadaan kita di sini, saya yakin tidak akan ada perubahan. Seperti yang disampaikan saudara tadi, Seno, Ali Kasim dulu juga orang luar. Enggak, saya tidak setuju dia orang luar.
Dia lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini, kemudian merantau dia mencari pekerjaan, kemudian memperjuangkan Gayuwas ini menjadi kabupaten. Salah satunya beliau adalah pejuang untuk memperjuangkan Kabupaten Gayuwas ini menjadi kabupaten, kemudian dia ditunjuk menjadi PJ oleh tokoh-tokoh masyarakat. Itu luar biasa menurut saya. Dan seperti apa yang disampaikan Prima tadi, apakah kita harus menolak PJ Bupati dari luar? Apa untungnya, apa ruginya kita menerimanya? Apa untungnya kita untuk menolaknya? Kalau saya pribadi, saya pikir kita lebih beruntung. Kita lebih beruntung kalau orang yang berdomisili di sini yang menjadi PJ Bupati. Saya yakin kita sepakat itu. Terkait masalah apa perkembangannya selama ini ketika orang dalam yang menjabat, itu tidak perlu kita pungkiri. Sebelum kita menjadi kabupaten Gayuwas ini, sebelum Gayuwas ini menjadi kabupaten, saya kira kita sudah besar-besar lah. Kabupaten ini menjadi kabupaten, Gayuwas ini menjadi kabupaten, kita mungkin sudah dewasa semua. Apa perbedaannya ketika kita beribu kota ke Aceh Tenggara dan sekarang kita menjadi kabupaten di Gayuwas? Tidak perlu kita pungkiri, sangat banyak perubahan. Kalau ukurannya, kalau misalnya yang menjadi ukuran baru kita mengakui kemajuan Gayuwas ini yang begitu pesat ketika kita hidup, kehidupan kita mungkin harus setara dengan pejabat-pejabat itu tidak bisa kita jadikan ukuran. Tapi yang jelas, dulu saudara-saudara kita sekolah harus berjalan kaki keluar. Sekarang di sini aja sudah punya universitas. Itu salah satu contoh yang paling dekat. Itulah keuntungan-keuntungan apabila kita yang menjadi pemimpin di Gayuwas, bukan orang luar. Terkait masalah aturan, kita sebenarnya tidak menginginkan ketika kita menginginkan orang luar, orang dalam yang menjadi PJ tidak butuh aturan, tidak. Kita mengabaikan aturan, tidak. Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena saya yakin banyak orang dalam yang bisa menjabat sebagai PJ Bupati Gayuwas. Kalau memang seperti yang Dinda bilang tadi, orang-orang yang direkomendasikan, orang-orang yang diusulkan itu setara dengan orang-orang di sini, ya kenapa? Kenapa kita harus cari orang luar? Terus apakah kita tidak yakin dengan orang-orang kita ini tidak pintar? Apa kita yakin mereka sangat bodoh? Saya kurang setuju kalau orang Gayuwas ini dibandingkan dengan orang-orang luar. Saya yakin orang Gayuwas ini lebih pintar dari mereka. Masalah nurani, kalau masalah nurani kita pertanyakan. Kalau masalah hatinya, kepeduliannya, saya tidak yakin orang luar itu lebih peduli pada kita daripada orang luar. Saya tidak yakin. Orang luar lebih peduli terhadap kita daripada orang dalam. Apakah mungkin anak kita itu lebih disayangi oleh orang lain daripada kita menyayangi mereka? Saya tidak yakin. Terima kasih.